Halo semua, perkenalkan kita dari kelompok berapa? 11. Nah, sebelum kita memulai menonton video, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Lucia Grafika Aspira dengan NIM K1322061. Aku Ferdinand Mamaidina dengan NIM K1322042. Dan saya Muhammad Syarul dengan NIM K1322067. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita tonton videonya. Ayo. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarku baik, Bu. Kabarku sehat. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Gak tahu, Bu. Hari ini kita akan belajar volume dan juga luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung. Tapi hari ini kita akan belajar satu saja bangun ruangnya, yaitu tabung. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menentukan luas permukaan dan volume tabung. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan dan juga volume tabung. Oke, anak-anak di sini ada yang masih ingat apa itu tabung? Hai, Bu. Tabung itu adalah suatu bangun ruang yang bentuknya lengkung ya, Bu. Oke, tepat sekali ya apa yang dibilang sama Syahrul. Jadi, tabung itu adalah suatu bangun ruang yang memiliki alas dan juga tutup berbentuk lingkaran, terus diselimuti sama selimut yang berbentuk persegi panjang. Oke, lalu kalau volume itu apa ya? Ada yang tahu? Volume itu isi dari benda. Volume tabung merupakan hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Atau kita dapat rumuskan sebagai berikut. Volume yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Karena luas alas merupakan luas yang berbentuk lingkaran, maka volume tabung menjadi pi r kuadrat dikali dengan tinggi atau pi r kuadrat dikali dengan T. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai luas permukaan dari tabung. Anak-anak di sini, adakah yang tahu apa itu luas permukaan? Saya, Bu. Luas permukaan tabung adalah luas di sekitaran tabung. Luas permukaan tabung merupakan jumlah dari luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Dengan luas alas dan juga luas tutup berbentuk lingkaran dan luas selimut yang berbentuk persegi panjang. Sehingga rumus luas permukaan tabung yaitu 2 dikali luas lingkaran ditambah luas selimut, yaitu 2 kali pi r kuadrat ditambah keliling lingkaran dikali tinggi tabung sebagai luas dari selimut. Nah, ini berarti 2 dikali pi r kuadrat ditambah 2 kali pi r dikali dengan tinggi, yaitu 2 pi r dikali r plus T. Selanjutnya, Ibu punya dua permasalahan yang bisa diselesaikan dengan materi yang telah diajarkan tadi. Di akhir pembelajaran, Ibu akan meminta dua peserta didik untuk mempresentasikan jawabannya. Soal nomor 1. Justin ingin membuat dua tempat pensil yang berbeda ukuran dengan bentuk tabung tanpa tutup dari kertas karton. Ia membuat kotak pensil tersebut dengan ukuran diameter yang sama, yaitu 10 cm. Kotak pensil tersebut memiliki tinggi 15 cm dan 8 cm. Tentukan luas kertas karton yang dibutuhkan untuk membuat kedua tempat pensil tersebut. Akan dilakukan penyelesaian untuk menghasilkan jawaban dari soal tersebut. Dengan langkah pertama diketahui yaitu diameter tabung disimbolkan dengan D kecil sama dengan 10 cm. Tinggi tabung pertama disimbolkan dengan T1 yaitu 15 cm. Tinggi tabung kedua disimbolkan dengan T2 yaitu 8 cm. Dalam soal yang ditanya adalah luas karton yang dibutuhkan kedua tempat pensil. Luas bahan tempat pensil sama dengan luas permukaan tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan
Pi R dalam kurung R plus 2 kali tinggi, kurung tutup. Akan dicari luas pertama, sama dengan Pi R dalam kurung R plus 2 kali tinggi, sama dengan 22/7 dikali 5 dikali dalam kurung 5 ditambah dalam kurung 2 dikali 15, kurung tutup. 22/7 dikali 5 dikali 35, sama dengan 550 cm persegi. Luas 2 sama dengan PR dalam kurung R plus 2 kali tinggi, sama dengan 22/7 dikali 5 dikali dalam kurung 5 ditambah 2 dikali 8, kurung tutup, sama dengan 22/7 dikali 5 dikali 21, sama dengan 330 cm persegi. Kemudian tambahkan kedua luas, yaitu luas 1 ditambah dengan luas 2, sama dengan 550 ditambah 330 sama dengan 880 cm persegi. Andi adalah seorang pekerja di kilang minyak daerah Sumatera. Setiap hari ia mengisi tiap kilang minyak tersebut sebanyak 1.100 liter minyak hingga penuh. Jika setiap kilang minyak memiliki panjang 5 meter, berapakah jari-jari kilang minyak tersebut? Oke, baik, yang diketahui adalah panjang kilang minyak itu sama dengan tinggi tabung, yaitu 5 meter. Nah, jika diubah ke satuan desimeter, maka menjadi 50 desimeter. Lalu untuk volumenya ada 7.700 liter. Jika diubah ke satuan desimeter pangkat 3, sama aja dengan 7.700 desimeter pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah jari-jari dari tangki. Penyelesaian. Apakah kalian masih ingat dengan volume tabung? Nah, volume tabung itu sama aja dengan volume sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi. Nah, kita bisa substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui soal. Jadi 7.700 itu sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 50. Karena R kuadrat atau jari-jari belum diketahui, maka R kuadrat sama dengan 7.700 dikali 7 diper 22 kali 50, sama aja 1.100. Nah, R kuadrat sama dengan 7.700 dikali 7 lalu dibagi 1.100, dapatnya 49. Jadi R sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Jadi jari-jari tangki minyak tersebut adalah 7 desimeter atau sama dengan Karena Ibu rasa pembelajaran pada hari ini cukup, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Baik Bu, hari ini kita sudah belajar volume dan luas permukaan tabung, di mana volume tabung adalah isi yang diperlukan untuk memenuhi suatu tabung. Jadi volume tabung sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi. Sedangkan luas permukaan adalah gabungan dari luas alas, luas tutup, dan luas selimut. Sehingga luas permukaan itu sama dengan 2 pi R dikali R ditambah T. Tepat sekali ya, hari ini kita belajar mengenai volume dan juga luas permukaan dari tabung. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan refleksi di Google Form dan juga tugas di Google Classroom. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang volume dan juga luas permukaan dari bola. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.